Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di dalam YouTube channel saya ini. Channel saya ini memang didedikasikan untuk pemberian informasi-informasi kesehatan, tapi juga ada kegiatan-kegiatan dalam bidang pekerjaan saya seperti pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat yang juga akan saya upload di dalam YouTube channel ini. Tapi semuanya berkaitan dengan kesehatan. Dan hari ini saya akan mengupload sebuah video pengajaran tentang penelitian. Nah, seperti apa penelitian itu? Mari kita simak sama-sama. Kita akan membahas tentang penelitian. Kalau berbicara tentang penelitian, apa sih yang terlintas di dalam pikiran teman-teman semua? Nah, kalau berbicara tentang penelitian, kadang orang berpikir, oh, meneliti ini adalah sesuatu hal yang rumit. Meneliti ini adalah berkaitan dengan misalnya seperti seorang ilmuwan yang dia pakai sebuah tabung reaksi, dia melakukan penelitian terhadap satu zat seperti itu. Mungkin banyak orang berpikir bahwa penelitian itu adalah hal yang seperti itu. Memang hal tersebut juga bukan salah, tapi tidak semua penelitian itu seperti itu. Nah, bahkan ada penelitian yang tidak memerlukan peralatan seperti itu. Hal-hal yang sederhana yang merupakan masalah yang terjadi di dalam masyarakat juga bisa dilakukan penelitian. Nah, khususnya bagi kita yang kadang tanpa disadari, penelitian itu juga kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun dalam situasi yang sederhana. Misalnya kita sedang memasak dan entah bagaimana kita ingin membuat satu masakan yang sangat nikmat, otomatis kita akan berpikir apa sih yang harus dilakukan. Nah, tapi dalam konteks kali ini penelitian yang ingin dibahas tidak sesederhana demikian, tapi penelitian yang akan dibahas ini adalah penelitian yang memang secara sistematik, terukur, terarah, yang juga dilakukan dalam bidang-bidang tertentu, khususnya bidang kebidanan. Nah, oke, kita langsung saja berikut penjelasan saya dalam slide. Sebelum seseorang melakukan penelitian, maka terlebih dahulu harus sudah memahami tentang hal-hal yang mendasar dalam sebuah penelitian. Dalam slide ini akan dibahas tentang yang pertama adalah definisi dari penelitian itu sendiri, kemudian ciri, tujuan, peran, kemudian persyaratan dan prosedur dalam penelitian, jenis penelitian, etika penelitian, dan plagiarisme. Baiklah, kita akan membahas yang pertama adalah definisi dari penelitian. Penelitian itu sendiri berasal dari kata research. Re berarti kembali dan search berarti mencari. Maka secara literal berarti mencari. Research memiliki arti mencari kembali. A method of study by which to the careful and exhaustive investigation of ascertainable evidence bearing upon a definable problem reaches a solution to the problem. Dewey pada tahun 1956 menyatakan bahwa penelitian itu adalah suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Beberapa ahli yang lain juga menjabarkan tentang definisi dari penelitian itu sendiri. Yang pertama dari Pearson dalam Whitney pada tahun 1960, penelitian adalah pencarian atas sesuatu secara sistematik yang dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan. Kemudian Burn and Grove
tahun 93 menyatakan bahwa research is diligent, systematic inquiry or investigation to validate and refine existing knowledge and generate new knowledge. Bourne and Grove menyatakan bahwa research is diligent, systematic inquiry or investigation to validate and refine existing. Bourne and Grove pada tahun 93 menyatakan bahwa research is diligent, systematic inquiry or investigation to validate and refine existing knowledge and generate new knowledge. Sedangkan Penny pada tahun 75 menyatakan bahwa penelitian itu adalah pemikiran yang sistematik mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Dan Kerlinger pada tahun 1986 ini menyatakan bahwa penelitian adalah suatu penyelidikan yang sistematik, terkendali, empiris, dan kritis mengenai fenomena-fenomena alam yang dibimbing oleh teori dan hipotesis mengenai hubungan antara fenomena-fenomena tersebut. Definisi yang tadi banyak semuanya menyatakan bahwa penelitian ini adalah sesuatu yang sistematik. Artinya sistematik ini penelitian itu dilakukan secara teratur, dalam artian tidak semaunya. Berarti sistematik berarti ada aturan yang dilakukan, ada tata aturan yang diikuti dalam penelitian tersebut. Poin yang berikutnya adalah ciri, tujuan, dan peranan dari penelitian. Adapun ciri-ciri dalam penelitian itu sendiri menurut Gee pada tahun 1957, yaitu penelitian merupakan pencarian, penyelidikan, dan investigasi terhadap pengetahuan baru. Jadi apa yang dicari ya sebuah pengetahuan. Apa yang diselidiki ya sebuah pengetahuan. Apa yang diinvestigasi ya adalah sebuah pengetahuan. Kemudian tujuan dari penelitian itu sendiri adalah karena tadi ciri khususnya adalah melakukan pencarian, penyelidikan, investigasi. Maka penelitian ini sendiri memiliki tujuan, yaitu menemukan, menguji, dan mengembangkan, eksploratif, verifikatif, dan developmental. Yaitu tujuan eksploratif ini adalah menemukan sesuatu yang baru dalam bidang tertentu. Kemudian verifikatif, di sini pengujian, yaitu menguji kebenaran sesuatu dalam bidang yang telah ada, dan developmental adalah mengembangkan sesuatu dalam bidang yang telah ada. Dan bagaimana peranan dari penelitian itu sendiri? Penelitian itu sendiri memiliki peranan yang pertama adalah pemecahan masalah, yaitu meningkatkan kemampuan untuk menginterpretasikan fenomena-fenomena dalam suatu masalah yang kompleks dan saling mengait. Kemudian pemberi jawaban, yaitu memberikan jawaban atas pertanyaan dalam bidang yang diajukan. Kemudian meningkatkan kemampuan untuk menjelaskan atau menggambarkan fenomena-fenomena dari masalah tersebut dan mendapatkan pengetahuan atau ilmu yang baru. Poin yang ketiga adalah persyaratan dan prosedur penelitian. Suatu penelitian harus mengikuti konsep ilmiah, sistematik, dan terencana. Jadi dalam suatu penelitian itu harus ilmiah, kemudian sistematis, dalam artian menggunakan pola tertentu, dan terencana. Penelitian yang baik itu harus memenuhi persyaratan. Yang pertama adalah purposiveness, yaitu memiliki tujuan yang jelas. Kemudian
exactitude, yaitu dilakukan dengan hati-hati, cermat, dan teliti. Kemudian testability, yaitu dapat diuji dan dikaji. Kemudian replicability, dapat diulang oleh peneliti yang lainnya. Ya, kemudian precision and confidence, memiliki ketepatan dan keyakinan jika dihubungkan dengan populasi dan sampel. Kemudian objectivity, yaitu bersifat objektif. Kemudian generalization, berlaku untuk umum. Kemudian parsimony, hemat, tidak berlebihan. Kemudian konsistensi, yaitu data atau ungkapan yang digunakan harus selalu sama. Misalnya dalam penggunaan kata. Kemudian koherensi, terdapat hubungan yang saling menjalin antara satu bagian dengan bagian lainnya. Ini merupakan syarat-syarat dalam penelitian. Lalu bagaimana prosedurnya? Prosedurnya yang pertama adalah memiliki sebuah masalah, karena penelitian tanpa masalah itu tidak susah juga kita mau meneliti apa kalau tidak ada masalahnya. Maka yang paling mendasar dalam sebuah penelitian itu adalah harus memiliki masalah yang akan diselesaikan. Kemudian melakukan studi kepustakaan, kemudian dari masalah dan kepustakaan yang ada, kita rumuskan sebuah dugaan atau hipotesis, kemudian menentukan model atau desain penelitian, rancangan penelitian, kemudian mengumpulkan data, mengolah dan menyajikan informasi, menganalisis dan interpretasi data, membuat kesimpulan, dan membuat laporan. Secara berurutan dalam sebuah siklus, penelitian ini pada umumnya merupakan sebuah siklus bermula dari sebuah topik penelitian yang diangkat menjadi sebuah masalah, kemudian ada ulasan literaturnya, lalu ada kerangka konsep, pengambilan sampling, kemudian koleksi data, pengumpulan data, melakukan analisis terhadap data tersebut, kemudian dilaporkan dalam tulisan laporan, dan didiseminasi. Dari hasil diseminasi ini kemungkinan akan muncul topik-topik penelitian yang lainnya, maka demikian seterusnya. Mulai dari topik penelitian sampai diseminasi kemudian akan terus seperti itu. Kemudian jenis penelitian itu dari referensi yang saya baca ada 3, kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi. Di mana penelitian kuantitatif ini yaitu survei dan eksperimen, sedangkan kualitatif ini fenomena, grounded teori, etnografi, case study, dan naratif. Sedangkan penelitian kombinasi ini adalah sekuensial atau berurutan, kemudian campuran. Dalam penelitian, penting atau wajib hukumnya seorang peneliti mengetahui dan menjalankan yang namanya etika penelitian. Etika itu merupakan norma atau standar perilaku yang menjadi pedoman moral perilaku seseorang dan hubungannya dengan orang lain. Dalam hal ini berkaitan dengan penelitian, pertama, respect for persons, yaitu menghormati kebebasan seseorang dalam menentukan dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Apakah dia ingin ikut di dalam penelitian tersebut atau tidak ingin ikut dalam penelitian tersebut. Kemudian beneficence, maleficence, penelitian dilakukan memberikan manfaat dan meminimalkan kerugian. Dan berikutnya adalah justice, yaitu mengacu pada kewajiban etik untuk memperlakukan setiap orang sama
dengan moral yang benar dan layak dalam memperoleh haknya. Di dalam etik ini banyak sekali jenis-jenis penelitian yang akan disesuaikan dengan etiknya masing-masing. Etik yang disesuaikan dengan jenis-jenis penelitian. Ada penelitian umum dan khusus, yang pada umumnya ada etik uji klinik, penelitian epidemiologi, sampai dengan penelitian eksperimental atau percobaan. Namun, dan penelitian khusus ini berkaitan dengan misalnya obat herbal, penelitian obat herbal, penelitian sel punca atau stem cell. Namun dalam podcast kali ini saya hanya akan menyampaikan tentang etik uji klinik. Selebihnya berkaitan dengan etik penelitian yang lainnya itu dapat dibaca di dalam pedoman dan standar etik penelitian dan pengembangan kesehatan nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia revisi 13. Isu etik yang berkaitan dengan uji klinik itu yaitu informed consent, subjek untuk mundur diri. Misalnya sudah mengikuti penelitian tapi tidak berkenan, maka dapat mundur diri. Kemudian hak menolak, hak mendapat informasi baru, asuransi, penjagaan rahasia, komisi etik, pemusnahan sisa bahan biologi. Misalnya penelitian tersebut menggunakan bahan-bahan biologi. Kemudian penggunaan placebo, penggunaan vulnerable subject, kelainan jiwa, kompetensi tim peneliti, dan honor subjek penelitian. Hal-hal yang ada ini tertuang di dalam pedoman dan standar etik penelitian tadi. Hal yang perlu diperhatikan oleh seorang peneliti yaitu adanya plagiarisme. Apa itu plagiarisme nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Kemudian manipulasi penelitian, identitas pribadi objek penelitian, akses ke objek penelitian, independensi penelitian, dan pelecehan terhadap objek penelitian baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Plagiarisme ini adalah masalah yang sering timbul dalam etika penulisan ilmiah. Ini adalah masalah yaitu masalah plagiarisme atau plagiat. Plagiarisme ini adalah tindakan pencurian ide, hasil pemikiran dan tulisan orang lain yang digunakan oleh penulis seolah-olah itu merupakan miliknya sendiri, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Pada umumnya yang tidak disengaja itu adalah karena lupa mencantumkan sumber dari kutipan yang dimuat di dalam tulisan seorang peneliti. Plagiarisme dapat dikenakan sanksi, ini berupa sanksi etika akademik oleh institusi pendidikan yang bersangkutan. Kemudian tetapi juga dapat dikenakan sanksi dana dengan undang-undang yang terkait berwenang mengaturnya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Referensi yang saya gunakan ada buku dari Sugiono tentang metode penelitian komunikasi, Darmawan tentang metode penelitian kuantitatif, Arikunto tentang prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, Haltatmojo tentang metodologi penelitian kesehatan, Nasir tentang buku ajar metodologi penelitian kesehatan, dan Buhari Lapau tentang metodologi penelitian kebidanan. Nah, bagaimana dengan penjelasan saya tadi? Semoga teman-teman semua dapat mengerti ya, dan semoga apa yang sudah disampaikan tadi dapat bermanfaat buat kita semua. Nah, berkaitan dengan referensi, saya punya bukunya. Buku yang pertama ini buku ini dengan pengarang yang sama, yaitu Prof. Sugiono. Ini buku di tahun 2009 dengan judul Metode Penelitian Kualitatif dan R&D.
yaitu Research and Development. Dan ini adalah buku di tahun 2015, metode penelitian kombinasi, karangan Prof. Sugiono juga. Saya memakai dua buku ini untuk referensi dalam video ini. Kemudian saya juga memakai buku Darmawan yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif. Kemudian buku ini, kalau yang mahasiswa kesehatan pasti kenal nih dengan Ari Kunto. Ini buku dari Prof. Ari Kunto, Prosedur Penelitian. Saya juga memakai buku ini buku dari Prof. Kijo. Saya memanggil beliau Prof. Kijo karena beliau adalah dosen waktu saya kuliah S2 di Jakarta, Prof. Sukijonoto Atmojo. Nah, buku beliau itu banyak ya, ada promosi kesehatan, ada metodologi penelitian juga. Dan kalau ada yang belum pernah melihat beliau, seperti ini wajah beliau. Dan kalau ada yang mau lihat lagi, di IG saya juga ada, kebetulan waktu itu saya mendokumentasikan itu di IG tentang waktu kami kuliah S2. Kemudian saya juga menggunakan buku ini, buku ajar metodologi penelitian kesehatan, karangannya Nasir dan kawan-kawan. Dan yang terakhir juga adalah buku dari Prof. Bukhori Lapau. Beliau juga adalah dosen saya waktu kuliah S2. Kami sering menyebut beliau Prof. BCL, ya, Bukhori Lapau. Beliau orang Padang. Waktu itu mengajar mengajar di kelas kami itu tentang epidemiologi. Nah, buku beliau ini tentang metodologi penelitian kebidanan. Di dalamnya juga ada panduan penulisan protokol dan laporan hasil penelitian. Oke, itu buku-buku yang saya gunakan. Semoga dapat menjadi referensi buat teman-teman semua. Jadi kayak jualan buku ya, tapi itu adalah pembuktian bahwa tidak ada yang gaib. Semua buku ini ada, dan tidak ada yang ngerang, tidak ada yang cuma nge-internet saja, tapi semuanya buku ini semuanya ada dan dibaca. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Bye bye.